액션 let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 10B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Saya Jenny Hatisa dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu diakronik. Diakronik dalam ilmu sejarah berarti mengkaji peristiwa sejarah dengan memperhatikan urutan waktu kejadiannya secara kronologis atau berurutan. Diakronik perkembangan kurikulum sekolah di Indonesia. Berikut contoh diakronik perkembangan kurikulum sekolah di Indonesia dalam urutan waktu. Rencana Pelajaran 1947, kurikulum pertama setelah kemerdekaan, berfokus pada pembentukan karakter bangsa merdeka. Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964, menekankan program Pancawardhana, pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968, mengutamakan pembentukan manusia, Pancasila sejati, dan pembangunan bangsa. Perkenalkan, saya Naya dari kelompok 3. 1975, kurikulum 1975, memperkenalkan pendekatan tujuan, instruksional, yang terukur dan jelas. 1988, kurikulum 1988, mengutamakan cara belajar siswa aktif, CBSA. 1994, kurikulum 1994, menggabungkan muatan lokal tetapi dinilai terlalu padat materi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdela Rahmawati dari kelas 10B. 2004, kurikulum berbasis kompetensi, KBK, menekankan penguasaan kompetensi dan keterampilan namun hanya sebentar diterapkan. 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ATSP, memberikan keleluasaan sekolah untuk mengatur pembelajaran sesuai kebutuhan. 2013, kurikulum 2013 K13, fokus pada pembentukan karakter, keterampilan abad 21, dan penilaian autentik. 2002, kurikulum merdeka, lebih fleksibel, berorientasi pada objek, penguatan profil pelajar Pancasila, dan tidak semua mata pelajaran diwajibkan tiap semester. Perkenalkan, saya Sylvia Mehera dari kelas 10B kelompok 3 akan menjelaskan apa itu sinkronik. Sinkronik berarti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu dengan cakupan yang luas dalam ruang, tetapi membatasi perhatian pada waktu tertentu. Contoh sinkronik pada periode 2024 sampai 2025. 1. Kajian bahasa, linguistik sinkronik, analisis penggunaan bahasa Indonesia, tata bahasa, kosakata, struktur kalimat, khusus pada tahun 2024 atau 2025 tanpa membandingkannya dengan tahun sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya, penelitian bentuk bahasa sehari-hari dalam media sosial atau percakapan masyarakat di tahun 2024. Muhammad Farifaldi dari kelas 10B, saya akan membacakan sinkronik 2. Studi sejarah atau sosial mengaji kondisi sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2024-2025, struktur kebijakan kurikulum dan dampaknya tanpa membahas evolusinya sejak dulu, atau mengevaluasi kondisi ekonomi atau politik Indonesia pada satu titik waktu, misalnya awal 2025, dengan melihat berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara bersamaan. ABHISEPA. Contoh spesifik: meneliti implementasi teknologi pendidikan di sekolah pada periode 2024-2025 sebagai suatu sistem tersendiri tanpa membahas bagaimana sistem ini berkembang dari tahun sebelumnya. 3. Kajian ilmu komputer atau teknologi, analisis arsitektur sistem komputer atau aplikasi tertentu pada tahun 2024-2025, misalnya mempelajari bagaimana struktur perangkat lunak atau sistem keamanan digital berfungsi pada periode itu tanpa mengaitkannya dengan evolusi teknologi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenal Abdul Wahab. Saya akan menjelaskan sinkroni. Nomor 4, pendekatan ilmu sosial atau lainnya. Studi sinkroni juga banyak digunakan untuk memahami fenomena masyarakat seperti pola konsumsi, media sosial, atau tren gaya hidup pada satu periode singkat, misalnya selama tahun 2024 sampai 2025.
Contoh membandingkan adopsi penggunaan media sosial antara generasi, misalnya generasi milenial versus generasi Gen Z pada periode 2024 dan 2025, melihat pola dan karakteristiknya secara horizontal dan kontekstual. Sekian dari kami.